Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya nggih pada hari ini untuk bisa mengikuti pertemuan wali murid secara virtual ya di rumah masing-masing. Di sini saya di sekolah nggih. Dibantu Pak Andi dalam Zoom kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, pada hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah, nggih. Mungkin sebelumnya biar kita lebih enak dalam pertemuan pada hari ini, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu, nggih. Mungkin sebelumnya ini perkenalkan saya Hamzah Syafi'i Saifuddin ya, biasa dipanggil Pak Hamzah. Nah, pada tahun pelajaran ini 2021 2022 diberikan amanah oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Nur untuk mengampu di kelas 3A. Jadi di sini nanti selama 1 tahun ke depan nggih, Bapak Ibu nanti saya yang mendampingi putra-putrinya di sekolah. Mudah-mudahan nanti sampai selesai target-target yang ada di kelas 3 khususnya dan umumnya dan di kelas 3A pada khususnya nanti semuanya dapat tercapai dan tercapainya kegiatan-kegiatan yang ada di kelas 3 itu perlu kerjasama Bapak Ibu semuanya sehingga nantinya semua akan berjalan lancar. Bapak Ibu, sambil menunggu nanti Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sambutan. Di sini ada beberapa informasi ya yang akan saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Karena masih pandemi nggih, selama waktu yang sudah berjalan di kelas 3A itu masih menggunakan kegiatan pembelajaran online ya, dari kelas 3A khususnya ini saya selaku wali kelas memberikan materi melalui video pembelajaran. Dan di sini kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan dari saya khususnya saya sampaikan melalui video pembelajaran yaitu melalui YouTube dan tugas dikirim melalui Google Classroom. Mengapa kok diminta untuk ke Google Classroom? Yang pertama, kaitannya dengan tugas-tugas anak-anak itu lebih aman di Google Classroom. Karena itu yang nyimpan itu kan dari Google, ya, otomatis tugas-tugas anak-anak itu aman. Jadi kalau misalnya di WA itu kan nanti kendalanya kita. Kalau misalnya HP saya error atau hang, nah itu bisa aja tugasnya hilang, gitu Bu. Nah, kalau di Google Classroom itu kan melalui media Gmail atau otomatis filenya tersimpan di Google Classroom, jadi aman, insya Allah tidak ada masalah. Nah, tapi kalau yang dikirim melalui WA ya kita ya mungkin kaitannya dengan kapasitas HP, khususnya HP saya sendiri ya masih standar, ibaratnya ya nanti kadang-kadang juga error itu pasti, nggih. Karena juga kita ya inginnya itu tidak ada kejadian HP-nya error atau apa, tapi kan kita nggak tahu, mungkin karena kepenuhan jadi bisa ngehang. Nah, kemudian berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ya, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan melalui surat edaran, sudah menerima semua belum, Bapak Ibu? Sudah. Ya, oh nggih, alhamdulillah. Jadi mohon nggih dicermati kaitannya dengan isi dari edaran tersebut kaitannya dengan pembelajaran persiapan tatap muka nggih. Karena kemarin
sudah disampaikan melalui surat tersebut bahwa semua sekolah yang ada di Kota Yogyakarta itu kan sudah diminta untuk mendata siswa-siswa yang nantinya sebentar lagi kita akan melaksanakan tatap muka. Nah, jadi kaitannya dengan aturan-aturan nanti mohon Bapak Ibu cermatin ya, bagaimana nanti ketika mengantar anak, terus mengenai kapan nanti menjemput anak harus dilihat ketentuan atau peraturan-peraturan yang sudah disiapkan sekolah kaitannya dengan persiapan tatap muka di sekolah. Jadi untuk waktunya itu belum ada informasi resmi kapan nanti tatap mukanya. Yang jelas semua sekolah diminta mendata. Nah, Bapak Ibu kaitannya dengan persetujuan putra putrinya mengikuti kegiatan tatap muka. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tidak setuju enggak ya? Yang sudah masuk apa ini Zoom ini? Monggo. Mungkin sambil saya absen nih ya. Kalau di sini ada ayahnya Mas Zaden, setuju mboten Pak? Nek minjang misalnya ada tatap muka, walaupun nanti waktunya terbatas, tetap alhamdulillah bisa bertatap muka dengan anak-anak. Kira-kira ayahnya Mas Zaden pripun? Siap. Siapa? Alhamdulillah. Terus di sini ada bundanya Mas Zaka. Siap. Siap, ya, alhamdulillah. Terus ini ada bundanya Anggreni. Oh, bundanya Mas Wira. Pripun Bu, tanggapannya? Siap, Pak. Ye. Terus ada bundanya Mbak Aulia Mifta, Tita. Nih. Pripun Ibu? Iya, boleh, Pak. Boleh, ye, alhamdulillah. Terus ada bundanya Mbak Neva. Pripun Bu? Siap, Pak. Ye, alhamdulillah juga. Ada bundanya Mbak Maida. Iya Pak, ini saya tanyakan Pripun? Pak untuk kalau pembelajaran ini apakah berapa jam untuk di sekolah Oh, gitu. iya. Jadi apakah ada istirahatnya? Karena kalau istirahat kan mungkin akan banyak berhubungan sama teman-temannya kayak gitu. Kalau mungkin sekolahnya mungkin apa ya jamnya jam berapa sampai jam berapa itu kan biar kita apa ya istilahnya untuk anaknya sendiri harus bagaimana nanti kalau di sekolah kayak gitu. Iya. Juga jaga-jaga kalau apa ada istirahat mungkin kan mereka kalau nggak pernah ketemu sama temennya mungkin pada lari-larian pada istilahnya kalau di kelas kan mungkin karena lama nggak ketemu itu takutnya seperti itu. Peraturan. Iya, Bu, kaitannya dengan rencana tatap muka, kemarin itu kan disampaikan oleh Bu Nur bahwa untuk pertemuan tatap muka itu maksimal 120 menit. Oke. Jadi nanti tidak semua siswa itu masuk. Jadi nanti di shift, ada 2 shift. Jadi maksimal nanti kalau untuk kelas 3A itu nanti untuk shift pertama ada 8 anak. Oke. Jadi nanti shift kedua juga 8 anak. Jadi tidak ada waktu istirahat. Yang jelas nanti masuk misalnya pukul 8 sampai 9. Nah, misalnya orang 1 jam. Nah, itu nanti sudah terus pulang. Jadi dia ada waktu istirahat. Oke. Oh iya Pak, kalau itu maksudnya kalau tidak ada istirahatnya saya setuju gitu. Jadi enggak ada istirahat. Jadi, menghindari ini apa anak-anak interaksi. Iya, gitu. nggih. Karena kan ini masih kita di Jogja kan udah turun levelnya level 3 terus dari kebijakan baik itu dari dinas maupun dari PDM Kota Yogyakarta sudah memberikan instruksi untuk mendata siswa, nggih. Jadi nanti waktunya mungkin maksimal itu 120 menit. Nggih, Bu. Maksimal 120 menit dan nanti dibuat shift. Nah, untuk kelas 3A sendiri sudah saya siapkan 2 shift. Jadi nanti pertama jam sekian sampai sekian, jam shift kedua juga jam sekian sampai sekian. Berarti satu shiftnya ada 8. Kita kan berjumlah 18 sih. Berarti 9 anak, nggih. Karena 18, 9 anak nanti masuk pertama dan shift kedua nanti 9 anak kemudian. Itu nggih, Bu. Jadi tidak ada masalah nggih karena tidak ada istirahat. Selanjutnya untuk
bundanya Mas Baim. Nggih, Pak pripun? Pripun kaitannya dengan kan kemarin sudah disampaikan edaran kaitannya dengan persiapan tatap muka. Mas Baim kira-kira setuju mboten kaitannya tatap muka di sekolah walaupun terbatas. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya setuju saja Pak. Mau anaknya kalau di rumah ya apa? Kalau belajar dari rumah itu seperti sudah bosan itu loh Pak. Nggih. Nggih, Bu, nggak apa-apa ya. Memang situasinya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti segera ada informasi kaitannya dengan mulainya kapan untuk tatap muka. Jadi sementara ini kan baru pendataan dan mudah-mudahan untuk COVID-nya tidak ada peningkatan kembali ya, dan bisa program-program yang ada di sekolah bisa berjalan semuanya. Ya, Bu. Selanjutnya untuk ibunya siapa ya ini? Bunda. Sudah nggih yang belum masuk itu nggih. Punya Mas Wira tadi sampun belum nggih? Ampun, Pak. Sampun nggih. Saya Oh, nggih. setuju. Oh, Nggih. nggih, siap. Selanjutnya yang baru masuk adalah bundanya Mas Azam. Assalamualaikum, Bu. Ibu atau Bapak? Ini. Oke. Intinya, jadi nanti Bapak Ibu menuliskan surat pernyataan nggih kaitannya dengan persetujuan pembelajaran tatap muka. Nanti paling lambat hari Selasa, nggih, dikumpulkan surat pernyataan tersebut. Misalnya nanti kalau misalnya ada yang tidak setuju, nggih, itu tetap diberikan materi pembelajaran nggih, sesuai dengan mungkin pembelajaran yang kemarin. Jadi saya tetap menyiapkan untuk Bapak Ibu yang misalnya putra-putrinya ada yang tidak menyetujui pembelajaran tatap muka. Oke. Ini sekedap ya, karena ada Bu Kepala Sekolah ini mau masuk Zoom mental terus. Monggo Pak Andi minta bantuannya nih dari Bu Kepala kok nggak bisa masuk, kenapa? Oke, sambil saya lanjutkan. Sekali lagi, nanti surat yang kemarin Bapak Ibu yang sudah mengambil atau ngeprint sendiri nggih, yang sudah saya share kemarin, hari Selasa mohon dikumpulkan nggih, paling lambat nggih, kalau bisa besok. Tidak apa-apa, hari Selasa tidak apa-apa. Dan mohon untuk dicermati dengan aturan-aturan kaitannya dengan tatap muka, baik itu untuk siswa maupun orang tua siswa. Nah, itu sudah dijelaskan dalam edaran lampiran 1 dan lampiran kedua. Yang satu kaitannya dengan pra pembelajaran, bagaimana anak-anak sebelum masuk ke kelas, apa yang harus dilakukan sudah ada. Nah, bisa dibaca di rumah nggih kaitannya itu, dan pembelajarannya bagaimana ketika di kelas juga sudah. Setelah pasca pembelajaran kaitannya dengan Bapak Ibu nanti menjemput siswa. Terus kaitannya dengan orang tua di lampiran kedua itu di posisi mengantar bagaimana sudah dijelaskan juga, dan posisi menjemput nggih. Itu mohon dicermati Bapak Ibu semuanya dan anak-anak di kelas 3A. Gimana Pak Andi? Oh iya, oke. Ini Bu Kepala sudah mau masuk tapi mental terus, oke. Jadi kita tunggu aja, nanti kalau sudah masuk nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, oke. Selanjutnya, yang kedua adalah tentang afeksi atau buku afeksi, oke, Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah mengumpulkan untuk bulan Agustus ada sedikit catatan ya berkaitan dengan pengisian. Kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu yang mengambil buku afeksi anak-anak kaitannya dengan pengisian ibadah sholat ya. Kemarin ada yang masih dicentang
Di bawahnya sudah ada keterangan bahwa untuk anak-anak yang melaksanakan sholat jamaah itu ditulis 10. Nah, ditulis angka 10. Terus kemudian yang munfarid atau sendirian itu ditulis angka 5. Nah, sedangkan yang tidak melaksanakan sholat berarti distrip. Oke. Nah, ini ada yang mau masuk lagi. Kemudian nanti saya mohon untuk anak-anak berkaitannya dengan itu kan nanti total Bapak Ibu semuanya dari hari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 itu kan nanti di total semuanya. Misalnya subuhnya, nah ini misalnya nilainya 10 semua ya tinggal dikalikan 30 kalau berjamaah terus gitu Bu. Nah, dan kemarin ada anak-anak yang masih ada yang bolong-bolong nggih salatnya. Ya monggo minta bantuan Bapak Ibu semuanya ya mengopiak-opiak istilahnya nggih Bapak Ibu. Nah, mohon bantuannya untuk ya supaya kalau dari kecil kita biasakan anak-anak untuk ibadah, otomatis kan nanti sudah semakin besar sudah mengerti dan tahu kewajibannya, tidak perlu di suruh-suruh dioyak-oyak ibaratnya nggih. Nah, nanti lebih mudah. Jadi nanti di kelas 3 ini sekali lagi untuk ibadah sholatnya nanti yang masih kemarin banyak yang bolong-bolong, mudah-mudahan di bulan September ini sudah berkurang, nggih. Yang masih bolong-bolong, paling terutama sholat subuhnya yang paling banyak kelihatannya. Nggih tahu Bapak Ibu, yang masih banyak bolongnya. Nah, nanti mohon ya sedikit demi sedikit anak-anak ya walaupun terlambat tidak apa-apa. Yang penting sudah mau melaksanakan sudah bagus, nggih. Nah, kalau bisa ya berjamaah. Tapi kalau misalnya di rumah ya juga enggak apa-apa. Karena dilihat dari kondisi di sekitar kita atau di lingkungan daerah kita, kalau misalnya masjid ditutup ya otomatis di rumah. Nah, di rumah bisa berjamaah dengan Bapak Ibunya di rumah juga, nggih. Nah, misalnya kalau sendiri juga tidak apa-apa. Itu nggih, tapi ya harapkan bisa berjamaah baik itu di rumah maupun di musola atau di masjid. Kemudian mengenai infak. Nah, ini kan kemarin ada yang bertanya anak-anak, "Pak, itu infak fiksnya besok mau dibuat apa?" Begitu kan ada yang bertanya kemarin pas pembelajaran Zoom. Nah, kaitannya dengan infak afeksi, jadi nanti mohon Bapak Ibu juga bebas di infak afeksi itu kan tidak ada maksudnya harus gini harus gitu, tidak. Jadi intinya itu melatih anak-anak untuk membiasakan berinfak, gitu Bu. Nah, jadi nanti infak harian anak-anak ini ditulis di dalam buku afeksi tersebut. Nah, misalnya hari ini nyemplungi celengannya 1.000. Nah, ditulis di buku afeksi hari ini tanggal sekian ditulis 1.000. Ngoten nggih. Nah, nanti terus ditotal terakhir. Nah, setelah ditotal terkumpul berapa, misalnya terkumpul dalam 1 bulan itu nanti 30.000 atau 50.000 ditulis di akhir jumlah itu. Nah, oke, selanjutnya, nah infak kemudian dikumpulkan di sekolah bersamaan dengan pengumpulan infak bersama buku afeksinya, nggih. Nah, jadi nanti dalam pengumpulan infaknya itu nanti dimasukkan dalam plastiknya aja Bu, oke, dimasukkan dalam plastik, ditulis misalnya nama Mas Zaka misalnya, nah, Mas Zaka nomor sekian, ditulis infaknya totalnya berapa. Nah, jadi sekalian itu tidak dihitung ulang. Saya juga sudah percaya Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga sudah pintar dalam berhitung. Nah, ditulis saja totalnya berapa. Jadi saya tidak usah menghitung, langsung tak tulis di dalam rekapan infak afeksi. Oke, ini karena Ibu Kepala Sekolah sudah masuk, nggih. Selamat datang Bu Nur Aini. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum Pak Hamzah. Mohon maaf trouble niki wau. Karena Bu Nurani sudah masuk, saya pending dulu untuk berkaitan dengan informasi terakhir mengenai infak afeksi, nanti saya lanjutkan kembali. Monggo Bu Nurani
sebagai Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Gendeng Jakarta, monggo silakan berikan sambutan, waktu dan tempat. Kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Hamzah, Bapak Ibu Wali Siswa kelas 3 Anjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 3A yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrillah la wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan beribu-ribu rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan wali siswa kelas 3 yang perdana di tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan tadi diawali dengan murojaah tahfidz ya, Hamzah ya. Belum Bu. Ya. Tadi baca basmalah. Oh nggih, tadi dimulai dengan bacaan basmalah nggih. Ini Bapak Ibu, rasa syukur kita panjatkan bahwa anak-anak kita sampai dengan saat ini telah melaksanakan salah satu program sekolah, yaitu program tahfidz yang merupakan salah satu unggulan dari program kita, di mana itu sesuai dengan selaras dengan misi kita, yaitu terwujudnya manusia muslim yang unggul, cinta Al-Quran, peduli terhadap lingkungan, serta berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Bapak Ibu, sudah lebih 1,5 tahun ya, kita melaksanakan PJJ untuk anak-anak kita, dan di awal tahun kemarin kita setelah melaksanakan istilahnya evaluasi perjalanan PJJ tersebut, dan salah satu yang bisa kami sampaikan adalah adanya penggunaan media di dalam pembelajaran yang dirasa masih kurang, sehingga di tahun ajaran yang sekarang ini sekolah berusaha untuk fasilitasi guru-guru kami dengan media-media, terutama penambahan internet dan juga untuk fasilitas Zoom. Dan yang kedua adalah evaluasi kami bahwa pembelajaran anak ini tidak bisa terlaksana dengan baik jika tidak ada kolaborasi yang baik antara sekolah, orang tua, siswa, dan juga stakeholder yang lainnya. Untuk itu kami mewanti-wanti kepada guru kami bahwa yuk mulai sekarang marilah kita bersama-sama membangun kinerja kita, membangun pembelajaran kita dengan guru diusahakan untuk bisa memberikan perhatian sekecil apapun, dalam artian bisa ngaruh ke wong tua. Jadi ketika mungkin ada orang tua atau anak yang lupa mengumpulkan tugas, ya dikaruhke, atau mungkin ada juga yang terkendala dengan media yang dia belum bisa ikuti, maka juga kami dari sekolah akan berusaha memfasilitasi dengan media yang bisa diikuti oleh orang tua wali siswa. Bapak Ibu, di masa pandemi ini sekolah tetap berusaha untuk mengakomodir semua pembelajaran di
disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Sehingga yang merasa mungkin tidak bisa mengikuti dengan Zoom ataupun dengan media yang lainnya, silahkan menghubungi wali kelas dan insya Allah wali kelas akan memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan orang tua wali siswa. Dan mungkin yang sama-sama kita rasakan, saya juga seorang wali siswa, bahwa anak kita di masa PJJ ini agak kesulitan juga untuk bisa memahami materi, sehingga mungkin ada beberapa mata pelajaran yang dirasa kok kurang. Kita memang tidak bisa memaksakan anak ya untuk dia bisa sukses di semua mata pelajaran. Itu sama saja kita memaksakan ada sebuah pohon yang kita paksa untuk berbuah dengan banyak macam-macam buah. Bapak Ibu, prestasi akademik itu memang menggiurkan kita. Bangga rasanya anak kita bisa sukses di berbagai mata pelajaran. Tetapi karakter siswa yang baik juga merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Sehingga dalam belajar, walaupun semangat apapun, karakter tetap harus kita kedepankan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika putra-putri kita mendapatkan nilai yang menurut kita kurang ya, tetapi ambil saja sisi positifnya. Ketika anak mengerjakan, dia jujur, itulah karakternya, bagus karakternya. Dan nilai siswa yang turun itu juga tidak usah dikhawatirkan, kita ada remedi, dan remedi itu tidak siswa yang mengerjakan secara mandiri, dia boleh dibantu oleh orang tuanya, boleh lihat buku, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bapak Ibu, kami juga mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan juga masih banyak kekurangan. Tentunya ini menjadi koreksi kami untuk bisa meningkatkan kualitas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit gambaran nggih, karena kemarin itu Dinas sudah meminta kepada semua sekolah untuk mempersiapkan sarana dan administrasi dari PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, maka kemarin sudah kita berikan surat pernyataan yang harus diisi oleh orang tua. Itu adalah salah satu syarat agar orang tua, sekolah, kemudian juga siswa bisa mentaati protokol kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harapkan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dan ini sedikit gambaran nggih, untuk besok seandainya sudah dari Dinas sudah ketok palu dimulai, maka gambarannya adalah seperti ini. Yang pertama, anak-anak masuk 1 kali per minggu. 1 harinya akan diisi oleh 30% dari seluruh siswa. Sehingga totalnya sekitar 60, tetapi kita ambil hanya sekitar 40-an anak. Itu berarti contohlah kelas 1A dan kelas 1B saja yang masuk di hari Senin dan seterusnya sampai di hari Sabtu. Jadi PTM itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, dari 2 kelas itu akan kita pecah lagi menjadi 4 kelas. Sehingga 1 harinya ada 4 kelas yang isinya hanya 7 sampai dengan 12 siswa saja. Dan tidak ada waktu istirahat anak-anak dalam kelas selama maksimal 120 menit. Yang kedua, Bapak Ibu, di sekolah tidak boleh ada kantin yang dibuka. Yang ketiga, anak-anak berangkat sampai pulang ke rumah itu harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan lampiran dari surat pernyataan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk menghindari kerumunan, sekolah sudah men-setting bahwa anak-anak tiap kelasnya berangkat di waktu yang berbeda. Jadi ada jeda sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Sehingga pulangnya pun juga akan
berbeda, ada jeda sekitar 15 sampai 30 menit. Sehingga tidak ada kerumunan atau ada interaksi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dan ketika pulang, anak-anak tidak kemudian pulang seperti waktu normal. Mereka tidak keluar dalam kelas, tetapi tetap berada di dalam kelas menunggu orang tuanya menjemput. Proses menjemputnya juga kita atur. Jadi kami sediakan HT yang alat komunikasi yang dipegang oleh petugas yang berada di ujung jalan di gang itu, yang di sana akan dilaporkan siapa anak yang sudah dijemput. Dari laporan itu, maka dari pihak sekolah, dalam sekolah akan memanggil siswa yang sudah dijemput. Maka anak tersebut keluar, kemudian bertemu dengan orang tuanya dan langsung pulang. Dan kami pesan, setelah pulang, mohon jangan kemana-mana, langsung mandi. Mandi, stay di rumah, melanjutkan pembelajaran yang akan di gambarannya saja, teknis-teknis yang lainnya akan kami sampaikan ketika nanti sudah akan mendekati proses PTM-nya. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan tentang PTM tersebut. Selamat melaksanakan pertemuan wali siswa, monggo bisa dikomunikasikan apa yang menjadi kendala ataupun masukan kepada wali kelas 3 Pak Hamzah, dan mudah-mudahan didapatkan hasil yang memuaskan kepada semuanya, buat semuanya. Dan terima kasih kelas 3A yang cukup, yang dibandingkan dengan kelas yang lainnya untuk tahapnya, kemudian untuk semangat berinfaknya cukup tinggi, jempol juga. Terima kasih atas partisipasi baik di wali kelasnya yang juga penuh dengan semangat. Terima kasih. Mohon maaf setelah ini saya izin live. Monggo bisa lebih leluasa dengan Pak Hamzah untuk menyampaikan keluhan ataupun kendala yang bisa dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Albirumanet nun kola. Saya kembali kepada Pak Hamzah. Terima kasih Bu Nur atas waktunya dan telah memberikan sambutan pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kaitannya dengan PTM tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur bahwa nanti mungkin dicoba terlebih dahulu jadi nanti setiap seminggu sekali ada tatap muka, walaupun nanti waktunya belum ditentukan mulai kapan karena dari dinas belum ketok palu Terus sudah disampaikan juga pada dari Bu Nur tadi bahwa tidak ada waktu istirahat, kemudian tidak ada kantin. Nah, kantin tetap tutup, ya berarti tidak ada kerumunan. Terus berangkat dan pulang prokes. Nah, itu yang perlu diberatkan kaitannya dengan pembelajaran tatap muka, harus memakai masker. Dan nanti ketika pulang dan ada petugas, ini tadi disampaikan Bu Nur, nanti ditanya wali murid atas nama siapa, terus siswanya, nah kemudian baru disambungkan ke kelas-kelas, nanti kemudian anak-anak turun dan siap untuk pulang. Gitu Bapak Ibu, kaitannya dengan informasi yang disampaikan Bu Nur, dan juga tadi kaitannya dengan tahfidz. Saya selaku wali kelas juga mohon Bapak Ibu minta bantuannya ya untuk mendampingi dalam tahfidz anak-anak. Kita sekarang targetnya adalah surat At-Thoriq dan Al-A'la. Sekarang sudah berjalan mulai surat Al-A'la ya, sudah sampai ayat keberapa kemarin di-share sama Bu Yanti. Jadi kalau misalnya itu rutin Bapak Ibu, anak-anak menghafalkan sehari satu ayat, nah itu kan lebih mudah daripada sehari 3 atau sampai 5 ayat gitu.
Nah, tadi mohon waktu yang sudah diberikan misalnya dari jam 7 sampai jam 8 itu dimanfaatkan nggih untuk anak-anak bisa menghafalkan target-target surat di sekolah di semester 1 ini, dan juga di buku afeksi itu juga ada target hafalan doa. Ya, ada doa-doa itu mohon nanti ketika sudah anak-anak misalnya sudah hafal, oke, bisa langsung disetorkan ke Bu Yanti. Oke, biar nanti ditulis di list di dalam grup tahfidz, katanya baik itu dengan hafalan surat maupun hafalan doa-doa harian yang ada di buku afeksi semester 1. Ya. Melanjutkan yang tadi nggih Bapak Ibu kaitannya dengan infak nggih, bahwa untuk infak afeksi itu nanti dikumpulkan diplastiki mawon nggih. Jadi tidak usah botolnya atau tempatnya dibawa ke sekolah nggih. Jadi cukup di plastik, dikasih nama, terus ditotal jumlah infaknya berapa nggih. Jadi saya sudah ponen percaya pada anak-anak dan Bapak Ibu semua nggih. Jumlahnya sekian, dan saya tulis di laporan saya juga sekian. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada amalan atau apa ya itu yang halaman selanjutnya itu juga ada yang masih kosong kaitannya dengan yang satu ibadah harian, yang satunya apa Pak Andi? Ambilkan tas Pak Andi. Nggih segera Bu, saya bukanya buku afeksi yang kemarin belum diisikan. Kurang sedap nggih. Oke, mausan. Nggih. Berkaitan dengan akhlak mulia atau pembiasaan akhlak mulia anak-anak. Nah, kemarin mungkin karena dibukanya cuma halaman yang bagian amalan ibadah harian saja, yang untuk monitoring pembiasaan akhlak mulia masih kosong. Nah, jadi mulai bulan September ini yang kemarin kosong sudah tidak apa-apa. Jadi dimulai bulan Agustus bulan September ya, bulan September mulai diisikan. Jadi kalau yang pembiasaan akhlak mulia ini cukup dicentang aja tidak apa-apa, nggih. Jadi misalnya ada senyum dan salam. Nah, terus kemudian membantu orang tua, bersih kuku dan rambut. Ini kan tidak tiap hari potong kuku, enggak tahu. Nah, yang dianjurkan itu ya sebelum sholat Jumat kalau yang terang gitu. Jadi harus setiap Kamis atau Jumat. Nah, itu seminggu sekali dipotong kukunya. Nah, kemudian mengenai bersih pakaian dan badan. Nah, itu kan jelas anak-anak setiap hari mandi dan memakai pakaian nggih. Nah, bersih pakaian yang mesti dicuci. Nah, berarti kan jelas nanti tinggal dicentang-centang saja. Dan selanjutnya mengenai kesalihan sosial. Nah, itu kaitan dengan infak yang tadi saya sampaikan nggih Bapak Ibu. Nah, ditulis tiap harinya berapa, ditulis di sini. 500, 1000 atau 2000. Nah, monggo nanti terus ditotal. Nah, kemudian pada akhir bulan atau awal bulan nanti mengikuti Bapak Ibu ketika di sekolah atau pas jadwal ujian atau pas pengembalian soal nggih. Nah, itu nanti bisa dikumpulkan sekalian. Mungkin mengenai buku afeksi ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Ada mboten? Kaitannya doa itu ada yang target untuk semester 1 itu ada doa bercermin, doa memakai pakaian, doa melepas pakaian, doa keluar rumah, dan doa naik kendaraan. Jadi di halaman Romawi 7 sudah ada doa-doanya. Jadi tinggal anak-anak baca kemudian dihafalkan baru disetorkan. Oke. Ada pertanyaan mboten kaitannya dengan buku afeksi? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke. Ada? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, selanjutnya adalah mengenai PTS. Oke, Bapak Ibu, untuk jadwal penilaian tengah semester ini direncanakan pada tanggal 27 September, nggih. Jadi ada waktu 2 minggu lagi nggih untuk PTS.
nanti sampai tanggal 29, jadi cukup 3 hari ya. Jadi untuk materi tema yang akan diulangkan ya atau penilaiannya itu tema 2. Jadi insya Allah nanti untuk kelas 3A untuk materi tematik mungkin minggu ini sudah selesai. Jadi nanti untuk minggu depannya kita tinggal mengulang kembali atau mengerjakan soal-soal kaitannya dengan persiapan PTS. Dan untuk bahasa Jawa nanti untuk ulangan 2. Nah, itu nanti yang diulangkan. Oke. Jadi sekali lagi untuk PTS tanggal 27 September sampai tanggal 29 September. Ada pertanyaan mboten kaitannya dengan PTS? Mboten nggih? Oh, mboten. Yang mboten nanti saya lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah mengenai perkalian dasar yang telah anak-anak kemarin setorkan ya. Alhamdulillah sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya sudah mensupport anak-anak kaitannya dengan menghafal perkalian ya, dari perkalian dasar baik itu dari perkalian 1 maupun sampai perkalian 10. Nah, ini sudah saya catat nggih kaitannya dengan perkalian anak-anak kemarin. Alhamdulillah sudah ada yang setoran sampai perkalian 9 ya. Yang belum setoran juga ada. Tapi yang saya terima setoran anak-anak itu sudah ada yang sampai perkalian 9. Nggih, bukannya apa-apa nggih Bapak Ibu semuanya, karena perkalian dasar itu nanti sangat berguna sekali untuk anak-anak kaitannya nanti di kelas atas nggih. Nah, karena di setiap kelas 6 itu kan sering ditanyakan wali kelas 6, nah, baik Bu Sinta maupun Pak Andi kaitannya dengan perkalian. Nah, kemarin-kemarin ada yang ditanyakan belum hafal perkalian dasar 1 sampai 10, sudah kelas 6 belum bisa hafal. Nah, itu sangat merepotkan sekali ya Pak Andi. Ya, karena makanya mungkin dari kelas 3 ini nggih, mungkin dari target di kelas 3A mudah-mudahan anak-anak di kelas 3 ini bisa hafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, itu modal awalnya. Nanti di kelas 4 lebih mudah, kelas 5 mudah, apalagi di kelas 6-nya. Yes, pokoknya kalau ditanya Bu Sinta atau Pak Andi sudah hafal perkalian, sudah dari kelas 3. Nah, itu kan sebagai kunci. Nah, nanti bagaimana proses dalam pembelajaran matematika khususnya karena di kelas 3 masih gabung dengan tematik. Nanti di kelas 4 sudah pisah. Ya, materinya matematika sendiri. Jadi sudah tidak gabung dengan tematik. Jadi yang belum setoran, ya saya harapkan nanti tetap disupport ya putra-putrinya dari awal perkalian 1 dulu, ya. Nah, nanti dicoba 1 hari, 2 hari. Ya, kalau perkalian 1 seharusnya tidak perlu dihafalkan sudah bisa. Gitu, Bu. Karena tinggal 21 kali 2, 2, 2, 1 kali 3, 3. Begitu, nggih. Nah, jadi tidak ada masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nggih support-nya Bapak Ibu. Dari hari pertama hari Senin kemarin saya sampaikan dan progresnya sudah sangat bagus kaitannya dengan anak-anak setoran. Kelihatannya banyak yang semangat ini. Dilihat dari setoran hampir berapa persen ini? 80% semuanya setoran perkalian. Oke. Jadi monggo nanti kalau sudah hafal perkalian 2 dilanjutkan perkalian selanjutnya perkalian 3. Nah, nanti kalau sudah perkalian 10 mentok. Nah, nanti dicoba. Nah, berapa menit hafalan perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, nanti ada reward dari sekolah. Oke. Pokoknya nanti kalau sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Nah, nanti dilihat dari semua anak dari kelas 3A ini nanti yang paling cepat siapa, nah, nanti insya Allah nanti saya masukkan ke sekolah akan mendapatkan reward, ya, baik itu berupa apa, nah nanti yang penting ada penghargaan untuk siswa kaitannya dengan hafal perkalian 1 sampai 30, ya. Nanti diambil yang paling cepat dari perkalian 1 sampai 10. Nah,
Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon nanti didampingi nggih putra-putrinya dalam hafalan ini karena nanti sangat berguna di kelas 4, 5, dan 6 dan begitu naik di jenjang selanjutnya. Begitu nggih Bapak Ibu untuk informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan pembelajaran di rumah. Selama ini kan saya memberikan materi melalui video. Apakah sudah gimana anak-anak responnya seperti apa? Apakah masih kurang begini begitu? Nah, nanti kan sebagai evaluasi saya dalam memberikan pembelajaran, saya juga berusaha sebaik mungkin guys supaya anak-anak itu bisa menerima materi sesuai materi yang diajarkan di buku tematik. Dan kemarin saya rapel kenapa kok pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena kalau kita merujuk dari waktu yang diberikan berbeda dengan ketika kita tatap muka. Kalau secara online itu kan jelas nanti waktunya jelas-jelas terbatas nih kaitannya dengan pembelajaran. Nah, maka dari itu untuk menyiasati kami berikan pembelajaran dipadatkan karena materi baik itu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 itu ada yang sama. Nah, maka kita ambil kalau yang sudah diajarkan ya sudah cukup. Nah, kita ambil pelajaran yang belum diajarkan. Begitu nggih Bu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan monggo. Ada yang mau memberikan masukan baik itu saya selaku wali kelas maupun dari Bapak Ibu guru yang lain nanti monggo disampaikan saja, nanti saya sampaikan misalnya ada keluhan apa atau apa monggo. Sebelum ditutup pada hari ini. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan mboten? Enten mboten Bapak Ibu? Mohon maaf Pak Hamzah, izin bertanya. Oke, monggo. Pripun? Untuk pembelajaran yang direncanakan tatap muka itu seminggu 1 kali nggih Pak? Iya, tadi sampai Dengan dulu seperti itu. durasi 120 Maksimal. menit. Nah, maksimal itu Bu. Nanti dilihat kondisinya. Berarti 1 hari ada 2 shift nggih Pak? Betul, nggih leres. Apakah antara pergantian shift 1 dan shift 2 itu kan ada jeda? Nggih. Jedanya sekitar tadi kalau tidak salah 15 menit nggih? 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30. Apakah di dalam jeda tersebut untuk ruang kelas diadakan sterilisasi? Ya, nanti disemprot dari petugas, ada petugasnya yang semprot disinfektan. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami, Bu. Monggo, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ini bisa kaitannya dengan pembelajaran, ya. Misalnya apa begitu, monggo. Ada lagi? Monggo, masih ada waktu. Betul nonton? Kalau tidak ada, nggih. Untuk pembelajaran besok hari Senin, nggih, Bapak Ibu, seperti minggu yang lalu, saya jadwalkan untuk Zoom, nggih. Jadi nanti jam 10 seperti biasa besok, nggih, jam 10 sampai jam 11 pembelajaran tematiknya melalui Zoom meeting. Nanti untuk linknya saya share di grup WA. Jadi sekali lagi mungkin tadi sebagai kesimpulan pada hari ini ya untuk Bapak Ibu yang tadi di pertengahan baru masuk untuk surat pernyataan berkaitan dengan pembelajaran tatap muka paling lambat hari Selasa nggih. Jadi monggo nggih hari Selasa, Senin boleh, Selasa boleh, tapi mohon Selasa sudah dikumpulkan semuanya. Terus yang kedua kaitannya dengan afeksi, mohon tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan pengisian, bagaimana ketika pengisian ibadah harian, nggih. Kalau jamaah berarti 10, kemudian kalau munfarid 5, kalau tidak sholat berarti strip atau 0. Dan tahfidz jangan lupa untuk sudah diberikan oleh Bu Yanti, nggih, kaitannya hariannya per ayat. Jadi mohon nanti kalau sudah hafal langsung disetorkan saja.
Kemudian untuk jadwal PTS rencana tanggal 27, insya Allah tanggal 27 sampai 29 untuk kelas bawah ya. Karena untuk kelas 4 itu ada matematika berarti sampai hari Kamis. Tapi kalau untuk kelas bawah hari Senin sampai Rabu 27 sampai 29 September. Dan kemudian untuk terakhir tadi perkalian mohon tetap mensupport nggih hafalan perkalian, tetap anak-anak diminta mengulangi karena itu sebagai modal awal di kelas 3 ya untuk naik ke jenjang berikutnya di kelas 4, 5 dan 6. Nah, supaya nanti dalam mengerjakan soal-soal matematika lebih mudah karena sudah dasarnya sudah bisa. Nah, tinggal nanti untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pertemuan virtual wali murid kelas 3A. Sekali lagi saya selaku wali kelas tetap mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, mohon kerjasamanya supaya nanti kita di kelas 3 itu target-target di kelas 3A baik itu mau tahfiz atau materi-materi yang diberikan bisa berjalan lancar dan sukses. Oke. Terus kaitannya dengan infak afeksi ya. Nah, nanti karena ini nanti untuk infak afeksi di kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti akan dikelola oleh Lazismu SD ya. Lazismu SD Muhammadiyah. Jadi nanti untuk infak afeksi itu digunakan untuk kegiatan sosial ya, untuk membantu mungkin anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya. Jadi nanti dikumpulkan jadi satu dari kelas 1 sampai kelas 6. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Saya selaku wali kelas di kelas 3A. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas support dan kerjasamanya. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.